diminta kepada yang bersangkutan dong. Ya. Masa yang punya HPA ya nggak diminta dari yang langsung, gitu loh. Ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan, begitu loh. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pikirkan, tim kuasa akan Selain HP yang di Dalam salinan putusan pengadilan Tipikor, nama Hasto Kristianto disebut sebagai sekjen PDIP yang menugaskan Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI terkait pergantian antar waktu caleg pemilu Dapil Sumsel 1 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Meski demikian dalam putusan Hakim Tipikor tidak disebutkan sejauh mana peran Hasto selain penugasan Doni Tri Istiqomah itu. Caleg PDIP Pemilu 2019 Harun Masiku, saudara, jadi buron KPK karena diduga menyuap komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan, senilai 57.350 dolar Singapura atau saat itu sekitar 600 juta rupiah. KPK kemudian telah memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tanggal 29 Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Harun Masiku sempat rekam kamera pemantau berada di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Harun Masiku saat itu baru pulang dari Singapura. Padahal tanggal 8 Januari 2020 KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap 600 juta dari kesepakatan 900 juta rupiah. Namun kedatangan Harun Masiku ke Indonesia baru disampaikan Dirjen Imigrasi di tanggal 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Soekarno-Hatta. Apa saja yang menjadi keberatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam pemeriksaan penyidik KPK kurang lebih berlangsungnya selama 4 jam hari ini selain penyitaan ponsel dan juga tas. Lebih lengkap kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Gedung Merah Putih KPK. Gracia, sebenarnya apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik KPK sehingga harus ini menyita ponsel dan tas Sekjen PDIP Hasto Kristianto melalui ajudan Hasto? Kalau berkaitan soal itu, Audrey dan juga saudara, belum ada informasi lebih lanjut ataupun penjelasan dari tim penyidik KPK mengapa handphone dan juga tas dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini harus disita oleh tim penyidik, saudara. Nah, sampai pada sore hari ini pun masih belum ada kejelasan yang disampaikan oleh tim penyidik KPK terkait soal itu, saudara. Nah, tetapi selama 4 jam Hasto Kristianto berada di ruang penyidik ini hanya melakukan pertemuan tatap muka dengan tim penyidik di ruang penyidik KPK ini hanya 1,5 jam. Nah, dalam pertemuan tatap muka 1,5 jam itu hanya ini tidak membahas soal pokok perkara dari kasus Harun Masiku, tetapi isinya hanya berdebat antara Hasto Kristianto dengan tim penyidik dari KPK sendiri. Nah, isi perdebatannya adalah soal Hasto ini keberatan jika handphone dan juga tasnya disita oleh tim penyidik. Maka dari hal ini Hasto meminta adanya pendampingan secara hukum karena dari hal ini tidak sesuai dengan KUHAP seperti itu yang disampaikan oleh Hasto ketika bercerita kepada para jurnalis pada tadi siang tadi ini, saudara. Nah, sehingga tadi dari hal ini Hasto meminta bahwa setiap pemeriksaan ini perlu ada pendampingan secara hukum, maka tadi pemeriksaan ini sempat ditunda meskipun Hasto ini sudah memenuhi panggilannya. Dan nanti selanjutnya Hasto akan tetap memenuhi panggilannya jika nanti KPK ini sudah menjadwalkan pemeriksaan selanjutnya terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, berkaitan soal hal ini, Audrey dan juga saudara,
saudara, dari tim kuasa hukum Hasto ini juga sudah menanggapi soal perdebatan antara Hasto dengan tim penyidik soal penyitaan handphone dan tas ini. Ia menanggapi bahwa ini sebetulnya di luar dari prosedur, sehingga tim kuasa hukum ini meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap KPK seperti itu, Audrey. Ya, kalau hari ini Sekjen PDIP sudah memenuhi panggilan penyidik KPK. Lalu pertanyaan berikutnya, sebenarnya gimana sampai dengan sekarang pencarian Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang, kemudian juga daftar Interpol juga nih, tapi hingga sekarang belum juga ditangkap. Ya, sampai hari ini pun juga ini yang masih dipertanyakan oleh kita semua, bahwa Harun Masiku ini masih menjadi buron dari tanggal 29 Januari 2020 dan juga di tanggal 30 Juli tahun 2021 ini juga menjadi daftar Interpol seperti itu, saudara. Nah, dari kasus ini ini yang menjadi pertanyaan, mengapa Hasto Kristianto ini kemudian dipanggil oleh KPK, karena ada dugaan keterlibatan Hasto dalam menyembunyikan Harun Masiku. Tetapi untuk berkaitan soal ini KPK masih belum menjelaskan lebih lanjut soal apa temuan dari tim penyidik KPK dalam pemeriksaan hari ini, saudara. Nah, sebelum KPK ini memeriksa Hasto Kristianto ini merupakan saksi keempat dalam kasus Harun Masiku. Nah, sebelumnya KPK ini sudah memeriksa pengacara yang bernama Simeon Petrus dan juga seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda dan juga Melita Graves, saudara. Nah, konstruksi perkara kasus ini kemudian menjadi panjang dan juga ini yang kemudian menjadi hal yang perlu dinanti-nantikan oleh masyarakat adalah soal kasus Harun Masiku yang ini masih menjadi buron, bahwa konstruksinya adalah pada saat itu caleg PDI Perjuangan pemenang Dapil Sumatera Selatan yang bernama Nazarudin Kemas ini meninggal di tahun 2019. Nah, pada saat itu, saudara, ini KPU memutuskan Rizky Aprilia ini sebagai pengganti dari Nazarudin Kemas yang sudah meninggal di tahun 2019. Nah, Rizky Aprilia ini merupakan caleg PDIP pemenang kedua yang menggantikan Nazarudin. Nah, tetapi saudara, dari hasil rapat pleno PDIP ini menginginkan Harun Masiku untuk menggantikan posisi Nazarudin Kemas yang sudah meninggal tahun 2009 lalu. Nah, dari hal ini terjadilah proses suap menyuap antara yang ini kemudian melibatkan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Diduga ini suap yang diterima oleh komisioner KPU adalah senilai 57.000 dolar Singapura atau sekitar 600 miliar rupiah, saudara. Dan diduga ini tujuannya adalah untuk mengubah keputusan KPU dengan melakukan mekanisme pergantian antar waktu, sehingga posisi Nazarudin Kemas ini bisa digantikan oleh Harun Masiku seperti itu. Nah, Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDIP ini namanya selalu disebut-sebut dalam persidangan di tahun 2020, yaitu Hasto memerintahkan kuasa hukum untuk mengajukan surat pergantian antar waktu ke KPU. Seperti itu, Audrey. Harun Masiku sampai dengan sekarang masih belum ditemukan dan ditangkap oleh tim penyidik KPK. Tapi yang jelas hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Gracia Adur.